Identifikasi bahaya energi tersimpan. Tujuan: memberikan pemahaman tentang potensi bahaya energi tersimpan, membekali peserta kemampuan mengidentifikasi berbagai jenis energi tersimpan di tempat kerja, menjelaskan metode pengendalian dan praktik aman untuk mencegah kecelakaan akibat energi tersimpan, melatih peserta menerapkan sistem identifikasi bahaya energi tersimpan dalam kerangka safety management system. Outline, potensi bahaya energi tersimpan, identifikasi energi tersimpan, pengendalian dan praktik aman Zero Energy State dan LOTOTO, integrasi ke Safety Management System. Konsep energi tersimpan Stored Energy Hazard. Energi tersimpan adalah sejumlah energi yang masih ada, tertahan, atau terperangkap di dalam suatu sistem, peralatan, atau mesin meskipun peralatan tersebut sudah dimatikan, dihentikan pengoperasiannya, atau tidak sedang digunakan. Energi ini tidak selalu terlihat secara kasat mata, sehingga sering disebut sebagai bahaya tersembunyi hidden hazard. Sifat berbahaya dari energi tersimpan adalah kemampuannya untuk dilepaskan secara tiba-tiba, tidak terduga, dan dalam jumlah besar, yang dapat menimbulkan kejadian berbahaya. Pelepasan energi ini bisa menyebabkan kecelakaan serius, seperti luka fisik, kerusakan peralatan, hingga insiden fatal di tempat kerja. Potensi bahaya energi tersimpan. Energi tersimpan adalah energi yang masih ada atau tertinggal dalam suatu sistem walaupun peralatan sudah dalam kondisi off atau tidak beroperasi. Bahayanya muncul karena energi ini bisa lepas secara tiba-tiba dan tidak terkendali, sehingga menimbulkan kecelakaan serius. Jenis-jenis potensi bahaya energi tersimpan. 1. Energi listrik, potensi bahaya, sengatan listrik, percikan api, kebakaran. Contoh, kapasitor masih menyimpan arus walau mesin sudah dimatikan. 2. Energi mekanik, potensi bahaya, hantaman, terjepit, tertimpa. Contoh, per atau roda gigi yang masih memiliki putaran atau tegangan. 3. Energi hidrolik, potensi bahaya, semburan fluida bertekanan tinggi, luka suntikan fluida ke jaringan tubuh. Contoh, selang hidrolik terbuka tanpa melepas tekanan. 4. Energi pneumatik, potensi bahaya, ledakan udara bertekanan, tabung terlempar. Contoh, pipa udara tidak dibuang tekanannya sebelum dilepas. 5. Energi termal, potensi bahaya, luka bakar, kebakaran. Contoh, pipa uap panas yang masih memiliki suhu tinggi walau mesin berhenti. 6. Energi kimia, potensi bahaya, reaksi kimia berbahaya, tumpahan, ledakan. Contoh, tangki bahan kimia masih bertekanan dan mengeluarkan gas beracun. Contoh kasus yang marak terjadi, kasus hidrolik. Seorang teknisi membuka selang hidrolik tanpa melepas tekanan, minyak bertekanan tinggi menyemprot dan menyebabkan luka serius di wajah serta kebutaan sebagian. Kasus listrik, pekerja mengira mesin sudah mati, padahal masih ada kapasitor yang menyimpan energi listrik. Saat disentuh, terjadi sengatan listrik fatal. Kasus mekanik, pekerja melepas baut pada per tanpa dikendalikan. Per terlepas tiba-tiba dan menghantam tubuh pekerja hingga cedera berat. Kasus pneumatik, tabung bertekanan yang tidak dibuang tekanannya meledak, menyebabkan pekerja terlempar dan mengalami patah tulang. Faktor risiko utama, alat atau peralatan, sistem hidrolik, pneumatik, listrik, pegas, bejana tekan. Kondisi alat tidak memiliki sistem pembuangan energi bleeding, venting, tidak adanya indikator tekanan atau tegangan sisa, proses, aktivitas perawatan, perbaikan, atau pembersihan saat energi belum sepenuhnya dilepas. Proses shutdown tidak mengikuti prosedur LOTO atau LOTOTO, adanya tekanan, suhu tinggi, atau gerakan sisa dari peralatan. Manusia, kurangnya pengetahuan pekerja tentang bahaya energi tersimpan, mengabaikan prosedur keselamatan karena terburu-buru, salah asumsi bahwa alat aman setelah tombol off ditekan.
Dampak kegagalan pengendalian energi tersimpan. Kecelakaan pada pekerja, luka fisik serius terpotong, tertusuk, terbakar, tersengat listrik, patah tulang, kebutaan, trauma kepala, kematian akibat ledakan atau sengatan listrik, kerugian material dan operasional, kerusakan mesin atau peralatan, kehilangan waktu produksi karena downtime, biaya perawatan dan kompensasi tinggi. Dampak terhadap peralatan dan aset. Kerusakan mesin atau peralatan, pecahnya pipa, retaknya bejana tekan, terbakar atau konslet pada sistem listrik, downtime panjang, mesin tidak bisa dipakai hingga perbaikan selesai, kerugian finansial, biaya perbaikan tinggi, penggantian komponen mahal, kerusakan fasilitas pendukung, dinding, lantai, atau area kerja terdampak akibat ledakan atau semburan fluida. Dampak terhadap perusahaan dan organisasi. Biaya kecelakaan tinggi, kompensasi pekerja, biaya perawatan medis, klaim asuransi, sanksi hukum, denda, tuntutan perdata atau pidana dari regulator atau keluarga korban, reputasi buruk, citra perusahaan tercoreng, kepercayaan stakeholder menurun, audit dan investigasi eksternal, menambah beban administratif dan operasional, produktivitas menurun jangka panjang, akibat berkurangnya motivasi pekerja. Identifikasi energi tersimpan. Energi residual bisa berupa listrik yang tersimpan dalam kapasitor, tekanan udara atau fluida yang masih berada di dalam pipa, suhu panas yang tertahan pada permukaan logam, hingga beban mekanik yang masih tergantung. Jika tidak diidentifikasi dengan benar, energi-energi ini dapat dilepaskan tanpa kendali saat pekerja mulai melakukan aktivitas, sehingga menimbulkan bahaya tersembunyi yang sering tidak disadari. Tujuan identifikasi energi. Tujuan identifikasi energi tersimpan adalah memastikan bahwa sebelum dilakukan pekerjaan seperti perawatan, perbaikan, pembersihan, atau inspeksi, semua bentuk energi yang masih tersisa sudah diketahui. Risiko pelepasan energi mendadak dapat dicegah. Pekerja tidak berhadapan dengan bahaya tersembunyi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan serius. Langkah-langkah identifikasi. Pertama, pemetaan sumber energi, energi listrik, baterai, kapasitor, panel listrik, energi mekanik, roda gigi, peli, atau pegas, flywheel, energi hidrolik, pompa, selang, silinder hidrolik, bejana bertekanan cair, energi pneumatik, kompresor, tabung gas bertekanan, sistem pipa udara, energi termal, boiler, pipa uap, furnace, fluida panas, energi kimia, tangki bahan kimia, gas mudah terbakar, reaksi eksotermis. Kedua, menentukan lokasi dan sistem yang terhubung, peralatan yang masih menyimpan energi meski dalam kondisi off, titik kritis seperti valve, pipa, kabel, dan tangki. Ketiga, analisis aktivitas pekerjaan, saat maintenance, repair, cleaning, atau inspeksi, kondisi startup atau shutdown mesin, proses darurat emergency stop. 4. Identifikasi potensi bahaya dari energi. Energi bisa lepas secara tiba-tiba burst, ERC, ledakan, semburan, energi bisa menimbulkan gerakan tak terduga putaran, hentakan, tekanan, energi bisa menimbulkan panas, api, atau reaksi kimia. Kelima, penentuan residual energy, energi sisa. Apakah ada tekanan sisa di pipa atau tabung? Apakah ada listrik tersimpan di kapasitor? Apakah ada panas tersisa pada pipa atau logam? Pengendalian dan praktik aman, Zero Energy State dan Lototo. Pertama, Zero Energy State (ZES), definisi, kondisi ketika semua sumber energi listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, kimia, termal yang ada pada peralatan telah dilepaskan, diisolasi, atau dinetralisir sehingga tidak ada energi yang bisa bergerak atau lepas secara tiba-tiba. Tujuan, mencegah pelepasan energi tak terkendali, menjamin keselamatan pekerja sebelum melakukan perawatan, perbaikan, atau inspeksi.
Langkah mencapai ZES, matikan sumber energi utama off atau isolasi. Pisahkan atau cabut sambungan energi, misalnya cabut kabel listrik, tutup valve, lepaskan energi sisa, venting udara atau fluida bertekanan, bleeding hidrolik, discharge kapasitor listrik, pendinginan termal, amankan posisi komponen mekanis kunci roda gigi, ganjal beban, verifikasi nol energi dengan pengujian misalnya, test voltage, periksa manometer, cek suhu. Kedua, Lototo Lockout Tagout Tryout. Lototo adalah prosedur sistematis untuk memastikan peralatan aman dari pelepasan energi berbahaya sebelum dikerjakan. A. Lockout, mengunci perangkat isolasi energi dengan gembok khusus safety lock agar tidak bisa dioperasikan. Contoh, mengunci panel listrik, valve, switch. B. Tagout, memberi label atau peringatan tag pada perangkat isolasi energi. Tag berisi informasi, siapa yang mengunci, alasan penguncian, tanggal, dan kontak person. Tujuannya agar orang lain tahu peralatan tidak boleh dioperasikan. C. Tryout, menguji atau mencoba menghidupkan mesin setelah dikunci untuk memastikan benar-benar tidak bisa aktif. Contoh, menekan tombol start untuk memastikan tidak ada respon, mengukur tegangan dengan tester. Ketiga, manfaat ZES dan LOTOTO. Mencegah kecelakaan fatal akibat energi tersimpan, memberikan kontrol penuh kepada pekerja yang melakukan pekerjaan, menjadi standar praktik aman dalam pemeliharaan peralatan, memenuhi persyaratan regulasi K3. Integrasi ke Safety Management System. Pertama, kebijakan dan komitmen. Manajemen menetapkan kebijakan K3 yang memasukkan pengendalian energi tersimpan sebagai prioritas. Komitmen untuk Zero Accident melalui penerapan Zero Energy State (ZES) dan Lototo. Kedua, perencanaan planning, identifikasi bahaya hazard identification. Mengenali semua potensi energi tersimpan di peralatan, penilaian risiko, menilai tingkat risiko jika energi lepas tidak terkendali, program pengendalian, membuat SOP dan prosedur Lototo, target dan sasaran, misalnya 100% peralatan kritis harus punya prosedur Lototo sebelum perawatan. Ketiga, implementasi dan operasional, SOP dan instruksi kerja, standar praktik Lototo dan pencapaian ZES wajib diterapkan sebelum maintenance, pelatihan dan kompetensi, semua pekerja yang terlibat operator, teknisi, supervisor dilatih Lototo, peralatan pendukung, menyediakan safety padlock, tag, lockbox, hasblock, dan alat uji tegangan atau tekanan, komunikasi dan koordinasi, sistem izin kerja permit to work wajib mencantumkan langkah Lototo. Keempat, monitoring dan pengukuran, inspeksi rutin, mengecek apakah prosedur Lototo benar-benar dijalankan di lapangan. Audit internal K3, menilai kesesuaian penerapan dengan kebijakan dan regulasi, pelaporan insiden atau near miss, setiap kegagalan Lototo dicatat dan dianalisis. Kelima, evaluasi dan tindakan perbaikan. Review manajemen, menilai efektivitas penerapan Lototo dalam mencegah kecelakaan. Perbaikan berkelanjutan, memperbarui prosedur sesuai temuan audit atau insiden. Feedback pekerja, masukan dari teknisi atau operator untuk menyempurnakan penerapan. Keenam, dokumentasi dan rekaman. Manual Lototo, daftar energi tersimpan pada peralatan, formulir izin kerja yang mencantumkan Lototo, catatan pelatihan dan kompetensi pekerja. 7. Keterkaitan dengan elemen SMS, hazard identification dan risk assessment HIRA, energi tersimpan dimasukkan sebagai bahaya utama, permit to work PTW, Lototo jadi syarat wajib sebelum pekerjaan berisiko tinggi, emergency response, prosedur jika terjadi pelepasan energi tak terkendali, continuous improvement, Lototo dikaitkan dengan budaya K3 safety culture.